Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apakah kamu Elia? Karena orang Yahudi memang ada semacam kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat itu akan menitis. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis bilang bukan. Sedangkan di ayat lain Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu Elia. Iya. Oke, itu masalah urusan Kristen. Iya. Tapi yang kedua, Yohanes Pembaptis ditanya apakah kamu Mesias? Iya. Mesias nggak mungkin bukan. Iya, ini yang harus diperhatikan kan? Iya. Apakah kamu Elia? Iya. Sedang Elia sudah naik, ya kan? Dibilang bukan kan? Iya. Nah, apakah kamu Mesias? Which is Yesus kan? Bukan juga kan? Bukan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir ya. Apakah kamu Nabi yang akan datang? Nabi itu. Nabi itu. Ya. Nabi, kalau di Injil kan? Ya. Nabi yang akan datang. Siapa itu Nabi yang akan datang? Ya. Yang ada di yang masih kita kenali gitu ya. Artinya kan gini Kak Sisi ya, kalau kita baca itu Yohanes 1, 19-22, berarti kan orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu masih menantikan Nabi itu ya? Nabi itu dong. Karena itu Nabi itu sudah dinubuatkan sebelum juga Nabi Isa atau Yesus Kristus dan Yohanes diutus. Ya, gitu kan. Itu memang kalau mau dikaitkan itu memang larinya ke Ulangan 18. Ulangan 18. Tapi gini, maksudnya kita sebagai umat Islam, kalau saya mengambil sikap yang gini Kak Sisi, saya tidak mau menafsirkan kitab suci orang. Orang lain? Ya, kitab suci orang lain. Kitabnya orang Yahudi. Semuanya nggak ada kitab. Ya, betul. Bener juga ya. Kalau cuma orang. Kitabnya orang Yahudi, which is Tanakh, ya. Yang berhak menafsirkan adalah orang Yahudi. Ya kan? Kitabnya orang Kristen, 2/3-nya tuh dari Tanakh itu Kak Sisi. Ya lewat Septuaginta lah. Kitabnya orang Kristen yang ori itu yang Perjanjian Baru, New Testament. Perjanjian Baru pun sudah lalang dengan. Yang mana Perjanjian Baru ini yang berhak menafsirkan ya orang Kristen. Quran di Quran juga kita tidak bisa menerima tafsir dari orang yang bukan Islam, apalagi bukan ahli tafsir, apalagi yang tidak diterima jumhur ulama. Jadi yang berhak menafsirkan kitab suci adalah yang masing-masing pemeluk gitu. Tidak boleh lompat pagar. Betul. Tetapi kalau kita mau bicara indikasi, nah indikasi kita masih bisa berdebat gitu. Ya, Ulangan 18-18. Kita berdebat ini harus dengan data kan? Iya, nanti ada di Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 20. Oke, kita nggak akan klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi indikasi itu tetap ada. Itu harus. Karena apa? Karena dari PB, kan setelah itu kan buat orang Kristen kan tidak ada lagi kitab-kitab yang mereka terima. Bahkan kanon-kanon yang ada pada saat itu kan mereka juga tidak semua terima gitu, pada waktu kanonisasi. Betul. Tiba-tiba muncul Quran gitu kan. Nah, di dalam Quran ternyata juga ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika hidup pernah memberitakan bahwa akan ada Nabi lagi bernama Ahmad. Betul. Gitu, ya. Nah, yang membuat Alkitab ini kan sudah jelas siapa gitu ya. Karena Yesus dan murid-muridnya yang mengikuti dari awal sampai akhir itu hanya berapa lembar. Ya. Sementara orang yang cuma mengaku ketemu Yesus yang dipentalin dari kudanya gitu, yang ada saksi, yang saksinya cuma kuda doang. Yang di padang gurun. Iya, gitu kan. Yang melihat cahaya. Yang melihat cahaya dan mentalin dia, mendengar suara. Nah, dia yang mendominasi Alkitabnya hari ini kita Kristen. Betul. Gitu. Betul. Nah, nggak usah pakai indera keenam atau indera ke-8, pakai akal sehat akal gitu ya. Kita sudah bisa notice dong gitu bahwa masa lebih percaya orang yang hanya mengaku, orang yang tadinya mengejar-ngejar tidak suka dengan Yesus dan itu pengikutnya, ya dia tidak bisa menghalangi atau menghabiskan itu, bahkan lebih banyak dia masuk. Gitu kan, mengarang.com bahwa dia dipilih dengan setelah Yesus naik. Ya kan ya? Ya. Dan itu yang mendominasi Alkitab sekarang ini daripada murid atau rasul-rasul Yesus sendiri yang mengikuti dari awal sampai akhir. Masuk akal nggak? Kira-kira sekarang begini kita nih, ini nih ya, yang mengikuti Yesus dari awal sampai dia naik. Terus kita nggak dipakai cuma berapa gitu, karena yang mendominasi itu orang yang cuma mengaku, cuman ketemu ruhnya. Yang nyatanya
kita ya tadi tentu kita tahu dong cara makannya apapun tentu kita dong karena mengikuti dari awal baik kan. Ini Kak Sisi lagi ngomongin Om Paul ya. Tentulah siapa lagi. Ya, dialah yang mengaku kan dia nggak pernah ketemu Yesus, ya dia kenal Yesus tapi Yesus tidak pernah kenal dia. Nah sekarang ada hoax, oh Yesus yang pilih dia dari mana? Kapan Yesus ketemu dia? Tidak ada Yesus pernah ketemu dia. Kalau dia kenal Yesus, iya karena dia tahu dan dia ditugaskan itu dibayar juga kok gitu kan. Kalau sekarang preman yang dibayar, iya itu saudaranya kan ya. Dibayar untuk mengejar pengikut Kristus, gitu kan? Tapi setelah Yesus naik, dia datang mendeklarasikan dirinya bahwa dia dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Ada saksi nggak? Ada, kuda doang. Saksinya kuda. Ada sih tertulis teman-temannya, tapi 3 dari kali kisah para rasul 9, kisah para rasul 22 itu kan sudah dia yang tulis. Jadi kisah para rasul itu hanya mungkin kira-kira 9 ke bawah yang masih ada kebenarannya ya kira-kira ya. Tapi kalau 9 ke atas itu sudah karangan dia semua. Dicocologi dengan otaknya dengan apa yang terjadi. Berbeda. Ya, ada kontradiksi makanya. Kisah 9 sama kisah 22. Makanya kontradiksi banget ketika itu karena itu sudah dia dan kelompoknya yang nyusun Alkitab ini dia mencocologi dengan apa yang ada di kepalanya kan. Gitu. Tapi yang kelihatan sebenarnya gini Kak Sisi. Ini kan saya yang sudah, kalau saya ilmunya nggak kayak Kak Sisi lah. Saya kalau nyari ayat saya harus buka bener-bener semua. Kalau Kak Sisi cuma puasa sehari dapat ayatnya. Beda lah itunya. Beda lah. Tapi maksudnya gini Kak Sisi. Ketika kita melihat sebuah perjanjian baru, satu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, di situ kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Walaupun keotentikan penulisnya ini juga diragukan, tapi kita sebagai orang Islam melihat pesan-pesan Yesus di dalamnya, itu masih ada yang berkesesuaian dengan Quran. Masih ada benar. Tetapi ketika melihat 13 surat-surat Paulus, ini ada perbedaan dengan ajaran Yesus. Kontradiksi. Paulus mengajarkan bahwa ada dosa waris. Dosa yang dilakukan oleh Hawa menjalar kepada semua keturunan Adam. Jadi begitu berdosa langsung. Dosa waris. Habis itu Yesus ngajarinya di Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Berarti kan beda. Jelas banget itu. Terus Yesus juga mengajarkan di Matius 23 ayat 1 sampai 3 kepada bangsa Israel bahwa orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Artinya sudah menggantikan Musa. Iya, sudah berlaga jadi Musa. Nah, Yesus mengajarkan pada bangsa Israel untuk apa? Untuk mengikuti ajaran orang Farisi, tapi tidak mengikuti kelakuannya. Yesus bilang, kamu dengarkan apa yang dia katakan, karena masih firman Allah kan, gitu. Tapi jangan ikuti kelakuannya. Tapi sekarang, Kristen sekarang gimana? Dua-dua udah nggak bisa diikuti, nggak bisa didengerin lagi dan ikutin lagi. Yang menjadi perbedaan paling mencolok mungkin gini ya, Kak Sisi ya. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. 1 titik iota pun tidak kuhilangkan. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi 10% mau. Udah ngomong duluan, kasih 10%. Perpuluhan berarti. Iya, dari mana tuh 10%? Taurat kan? Tapi nggak semua gereja menerapkan sih, nggak semua gereja. Hampir semua lah. Tapi dulu saya waktu telat bayar perpuluhan langsung ditelepon sama pendeta kasih sih. Oh, ditelepon ya? Iya, langsung Kak Doni sehat gitu katanya. Oh, sehat. Kamu menipu Tuhan, kamu kepencuri hak Tuhan kan gitu ya? Tapi pertama sehat atau nyindir-nyindir anak saya mau sekolah di luar negeri. Oh gitu ya. Mungkin ada tagihan yang jatuh tempo kan kita nggak tahu ya. Nah kayak gitu tuh. Ya. Saya lebih respect itu yang debt collector. Aduh. Atau ya daripada yang penjual firman penipu gitu. Gitu kan? Saya lebih respect itu. Jelas kalau gitu dia hanya nguruskan diri sendiri, dia nggak ngurusin orang lain. Kalau ini kan ya kan menipu, mau menyesatkan banyak orang gitu kan ya. Sekarang saya tahu yakin banget kenapa? Karena saya mengalami itu. Saya ketika 30 tahun hingga saya ada di sini, tentu bukan perjalanan yang pendek. Yang saya jalani berbagai hamba yang mengaku hamba Tuhan sharing dengan saya. Setelah ini juga ngalamin ngikut di sini beberapa kali, yang janjian berapa besok lusa, jangan 4 hari seminggu, karena mereka menyusun dulu segini, karena mau
mau bikin tobat Kuan Konstantin yang sudah sesat. Udah sesat. Kan gitu, bilangnya kan gitu kan ya. Sudah. Iya memang saya tersesat tapi jalan menang. Hah? Sudah terjerumus gitu kan. Sudah mengkhianati Yesus gitu kan. Oke. Padahal mereka terus udah tunggu. Saya nggak perlu siapin apa-apa, nggak penting. Saya hanya puasa. Mereka datang sini dengan buku catatan begini, tebal segini kan ya. Satu pendeta dengan 2 orang pertama itu ya 2 orang pekerja itu. Akhirnya dengan argumen itu, saya nggak perlu buka apa-apa, bukannya sombong apa, tapi kan di sini kita basah gitu kan. Yeah. Jadi lalu dua-dua itu kayak duet ya. Kayaknya kalau pakai jadigen pun nggak bisa tepat kayak gitu. Dua-dua saling tuding ke mentornya. Kenapa? Karena beda pendapat gitu. Kan mereka sudah safety gitu. Karena orang ini karena nggak sadar, karena itu dia ya yang dibilang tidak ada satupun yang dapat menghadapimu. Roh yang ada dalam itu memaksa si pendeta ini untuk mengiyakan. Karena itu firman Allah yang Yesus katakan. Iya. Dua-duanya ini, iya kenapa anda bilang dari tadi? Oh gitu. Iya, ini saksinya. Waduh. Dua-dua mau nuding langsung dia. Kayak duet. Kayaknya kalau pakai jadigen juga kayaknya nggak bisa tepat kayak gitu dua-dua ya. Dituding. Gini, Kak Sisi, tadi saya tertarik banget ketika Kak Sisi bilang bahwa mereka mengaku mengikuti Yesus, ya kan? Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat dengan dengan mudah lah di sekeliling kita. Di Bible diceritakan Yesus disunat. Di Bible diceritakan Yesus puasa. Di Bible Yesus diceritakan tidak meniadakan hukum Taurat. Berarti nggak makan babi dong? Iyalah. Di Bible diceritakan Yesus juga sholat sujud. Memang. Bersujud. Iya. Bahkan di kisah para rasul itu murid-muridnya waktu sudah naik pergi doa di waktu petang jam 3 siang. Bukan jam 3 siang. Asar kan? berarti ya asar. Itu udah orang apa? Terus juga terlepas daripada siapa yang disalib. Di Bible diceritakan jenazah Yesus diturunkan dan dikafani. Yang melakukan itu semua siapa? Islam. Tapi ada yang bilang gini ntar Kak Sisi. Kalau kamu bilang Yesus Muslim karena di Bible begini-begini, kenapa orang Islam nggak dibaptis? Gimana dong? Baptis itu artinya apa sih? Celup. Yesus membaptis nggak? Dia tidak membaptis. Yesus tidak pernah membaptis. Muridnya membaptis. Dia tidak. Cuman dalam nama Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Iya. Artinya apa itu di situ? Ini ada pesan yang tidak pernah dipikirkan. Nah, coba kasih gimana? Jadi kalau mereka menyamakan Yesus dengan Allah, yang pencipta itu tidak butuh siapa-siapa kan? Karena ada firman, dengan siapakah kau diciptakan dunia ini? Tidak ada siapa-siapa kan? Aku sendiri, aku adalah aku kan gitu. Dia mengutus Yesus itu kan dengan mendahului Yohanes, Yahya ya. Oke. Kan di Alkitab diceritakan bahwa Yahya itu Yohanes mendahului Yesus untuk menjadi apa? Pembuka jalan. Ya. Apa yang dibuka jalannya? Ya. Kan baptis kan? Habis sesudah itu Yesus lakukan apa yang dilakukan nggak? Enggak kan? Enggak. Apa pesannya yang saya terima? Di situ ditunjukin bahwa Yohanes Pembaptis ini dilahirkan biasa seperti kita. Kan? Yesus dibilang di Islam pun Yesus kan juga utusan Allah yang mulia kan, seperti di Ali Imran 45 kan dia terkemuka di dunia dan akhirat kan dia. Untuk itu kenapa mesti ada orang? Kenapa mesti ada orang yang lahir biasa? Untuk bilang mendahului. Gitu kan? Berarti Yesus itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Dia butuh orang lain. Kan begitu. Ada yang bukain jalan. Yang membuka jalan. Padahal apa yang ditunjukin? Iya kan? Terus gini, Kak Sisi, kalau tadi yang bilang baptis, di tradisi Yahudi, baptis itu adalah seperti di dalam Islam tuh mandi besar. Nah, cuman bedanya kalau di tradisi Yahudi, mungkin karena di Palestina banyak air, tinggal nyelup kolam. Kalau di Arab Saudi kan susah air. Jadi cuma cukup dengan mandi besar. Mungkin itu disebut dengan menyempurnakan gitu. Iya, kalau sekarang bayat gitu. Bayat apa? Kalau sekarang Islam itu mungkin ada bayat gitu, karena sudah ada air kali ya, atau apa gitu? Enggak, di dalam Islam kita sekarang tetap mandi besar. Tetap mandi besar. Atau ya kalau buat ibu-ibu mandi junub, buat laki-laki juga ada mandi junub setelah. Mandi junub setelah berhubungan. Ya, gitu. Nah itu mungkin yang dibilang
harus beriman kepada Nabi Muhammad gitu, nggak bisa sampai ke Yesus. Karena kan sesudah Yesus kan ada berkeluarga. Ya. Bulan puasa 1 bulan gitu kan, bukan 40 hari 40 malam seterusnya gitu kan. Jadi kalau suami istri bisa berhubungan malamnya kan, gitu sebagaimana itu. Karena kan diperintahkan bernafkinaklah kamu kan gitu. Jadi habis itu mandi junub kan. Ya, betul. Jadi mandi junubnya di Islam itu maknanya sebenarnya sama dengan baptisnya orang Yahudi sebenarnya. Tapi baptisnya orang Yahudi kan cuma sekali. Enggak, mereka kalau penyucian mereka baptis. Penyucian. Oh, Yahudi nih ya, saya bicara Yahudi nih, bukan Kristen nih. Kalau Kristen, baptisnya Kristen itu menjadi seperti pernyataan iman. Pernyataan iman pengikut Kristus gitu. Ya, jadi ini ada 3 sama-sama baptis. Penyebutannya aja mungkin berbeda, tapi makna yang Yahudi sama yang makna yang Islam sama. Yang di Kristen yang beda, gitu. Kristen Paulus ya? Kristen Paulus. Iya soalnya, iya kan ya? Iya benar. Nah, saya juga tertarik banget, berarti Kak Sisi ini sudah membedakan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus ya? Tentu, karena kan namanya, ini kan sudah terjadi penipuan berabad-abad gitu ya, ribuan tahun gitu kan ya, yang sah-sah aja kalau mereka mau menjalankan ajaran Paulus, mau polis kayak, tapi mau pilus kayak, yang penting lu jangan menamakan pengikut Kristus. Kalau lu menamakan pengikut Kristus, maka kamu harus menjalankan perintah Kristus. Perintah Kristus itu apa? Nyembah kepada Allah yang esa itu, dan melakukan perintahnya, firmannya, dan beriman kepada sampai Nabi Muhammad. Ini berarti kalau gini nih, Muslim atau bukan ini? Islam? Muslim. Artinya orang yang berserah diri. Muslim belum tentu Islam loh, buat saya. Tapi maksud saya, pengertian Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Muslim adalah orang yang berislam. Ya? Kalau saya kira, ini mungkin salah ya. Saya kira kalau masih Muslim, dia lahir sebagai Muslim. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia tidak berpasrah dan tidak melakukan firman, maka dia belum Islam. Karena Islam itu artinya berpasrah, melakukan firmannya dan selamat. Iya, ya bisa begitu pada ini. Tapi gini Kak Sisi, di dalam Islam kita pahamnya setiap bayi yang lahir, setiap bayi yang lahir, termasuk Kak Sisi, termasuk saya, termasuk teman-teman semua di sini, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah ya. Fitrah itu di dalam konteks itu sebenarnya bisa disebut Muslim. Karena Muslim adalah orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Setiap bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia Muslim dalam arti dia nggak bisa apa-apa, hanya berserah diri kepada penciptanya. Di waktu dia bayi. Iya. Tapi ketika dia dewasa, ketika dia berserah diri dong. Iya. Jadi artinya ketika dia besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Karena siapapun ya itulah. Orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Itu yang saya bilang kemarin itu. Apa sih arti mu'alaf itu? Kalau mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Oh gitu. Saya pikir kalau mu'alaf itu seperti pindah rumah gitu. Makanya orang ketika dia bukan Islam, terus dia menerima Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama Kak Sisi. Itu yang saya bilang. Kalau dari agama lain mungkin yang tidak ada di dalam Abraham ya, bukan dari agama Samawi, mungkin itu yang bisa dikatakan pindah convert. Iya kan. Tapi kalau yang pengikut Kristus yang sejatinya, dia kembali kepada fitrah. Sebenarnya itu namanya revert. Iya, revert. Jadi orang ketika dia bukan Islam, terus dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya manusia. Ya, itu kalau tadi membicara, kalau tadi yang Ko Doni bilang itu semua manusia kan ya, semua manusia. Nah, kalau kita bicara semua manusia gitu, yang lainnya kan sulit, itu kan mungkin nggak ada di kitab mereka mungkin ya, saya nggak baca. Tetapi saya hanya bisa mewakili di kitab yang saya baca. Itu memang perintah harus. Perintah Yesus, lu pengikut Kristus bukan? Pengikut Kristus ya harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ada ayat per ayat. Selain Yesus ngomong di waktu di proses gitu, ya boleh aja kamu nggak percaya karena kamu nggak ngikut kan. Tapi saya bisa buktikan itu kan ada akurasinya kan di Alkitab yang saya imani. Benar. Yang itu sama dengan yang Muslim iman. Berarti sebenarnya hatinya Kak Sisi ini Muslim dong berarti dong? Ya selama masih waras pikir sendirilah.
Ya, jadi penonton. Jadi penonton pikir sendiri ya. Ya. Ini Kak Sisi ini muslim apa bukan ya? Ya. Ya, ya. 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 Selama belum gila lu pasti benar jawabannya. Sebelum dulu gila. Pasti benar. Luar biasa. Jadi ya sebenarnya kan kita manusia sudah diberikan akal dan pikiran. Betul. Sudah diberikan modal akal dan pikiran untuk digunakan ya. Ya, ini kan seperti sekarang ini kita beli ini, sudah ada yang di dalam. Ya. Ini kayak kita lahir setiap kita sudah diinstal kan. Ya. Semua ini pikiran kita, logika Ya. kita Ya. yang gunanya untuk digunakan untuk berpikir kan. Membedakan mana yang benar dan salah, ya kan ya. Seperti saya menganalogikan contoh seperti ini. Misalnya angka 8. 8 jangan cuma mati-matian satu. Oh, 7 tambah 1, 8. Itu hanya itu yang masuk surga. Oke. 8. Ya, Oke. gitu. Kan bisa toh 4 tambah 4. 6 tambah 2. Ya kan ya? Gitu kan. Ya kan? Ya kan gitu. Gitu. Nah, itu dulu yang saya jalankan, yang disampaikan itu bahwa iman dulu yang kamu harus patrikan itu gitu ya. Karena banyak sekali orang penipu-penipu cuman karena ada maunya, karena cinta, karena jabatan, karena uang dan sebagainya gitu, pindah agama, gitu kan? Yang sebenarnya tuh hatinya tuh enggak, gitu, Ya. Nah kalau saya bilang, ada beberapa teman-teman saya bilang, iya ya setelah kita baca semua ini, kita nih yang Kristen nih benar, kita sebenarnya yang pengikut Yesus, memang kita harus mengimani Nabi Muhammad ya. Tapi gue bingung tuh katanya, gue nggak ngerti itu bahasanya. Gitu kan ya. Kan harus bahasa Arab. Bahasa Arab yang digunakan di dalam Islam itu buat orang-orang seperti saya yang masuk Islam kira-kira baru 10 tahun yang lalu. Itu kan Doni berapa tahun lalu? 10 tahun, baru 10 tahun. Nanti balik ya, saya yang akan wawancara. Oh iya, boleh. Artinya bahasa Arab yang kita pakai di dalam menjalankan agama kita, itu kan ya istilahnya hanya di dalam ibadah kita. Tapi kan bukan berarti tiap hari, sehari-hari kita harus langsung pindah ke bahasa Arab, enggak juga. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mereka sudah terima, ya, karena dialog kita dan setelah mereka membaca firman-firman Allah yang ada di kitab kita sendiri, gitu kan. Jadi mereka yang waras nih dan rendah hati gitu. Mengakui sudah banyak, dan sudah beriman bahkan. Cuman gitu kan. Mereka tidak. Tapi sudah dengan ucapan beda. Sudah tidak lagi, sudah berdoa kepada Tuhan Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran gitu ya. Dan itu sudah benar gitu ya, gitu kan gitu. Mereka bilang, jadi gitu. Gue bilang ya itu lu berdoa. Kalau buat gue, itu kalau terserah gitu. Ini tergantung lu punya otak, silakan. Waktu saya baru-baru masuk Islam, saya banyak bertanya kan kepada Ustadz kan, Ustadz, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya karena ya Arab lah. Bukan karena masalahnya tempatnya di Arab, tapi ternyata setelah kita pelajarin agak dalam, ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang kosakatanya paling kaya, Sisi. Lagu aja, bahasa Inggris, atau kita mau ngomong tentang mengartikan Indonesia ke Inggris, susahnya setengah mati. Itu karena apa? Karena bahasa Inggris, satu kata Inggris itu ya nggak bisa diwakili oleh satu kalimat bahasa Indonesia, mesti beberapa kalimat baru bisa mewakili satu kata Inggris ini. Berarti kan sangat miskin kita punya bahasa. Memang. Nah, kalau saya memahami kenapa nggak boleh gitu, bukan berarti kalau saya, maaf ya kalau salah. Pemahaman saya adalah kenapa nggak boleh bahasa Arab itu diganti dengan bahasa lain gitu kan ya. Cuma menurut saya tuh terlalu naif kalau jika kita bilang hanya bahasa Arab itu baru afdol. Buat saya ya. Terlalu naif itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bahasa itu sama semua gitu. Yang kenapa alasan yang saya yang itu kita membenarkan kenapa itu alasan tidak pakai bahasa itu. Kenapa? Karena itu yang sudah pembuktian di agama saya, di mana pergantian kata bisa merubah arti gitu loh. Saya itu mungkin bisa menganaloginya kayak gini. Alasan yang saya pahami. Kalau bahasa Indonesia saya gambarkan dengan sebuah cangkir seperti itu. Ya, kapasitasnya segitu, mau diisi dengan air segalon, kan nggak mungkin muat. Ya, betul. Kosakata di dalam bahasa Arab itu sampai 12 juta kosakata.
Bahasa Indonesia cuma 250.000 kosakata. Bagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala mau disampaikan dalam bahasa yang tidak dapat menampung pesan gitu loh maksudnya. Oh gitu, itu ya, Iya. gitu ya. Bahasa Inggris cuma 600.000. Bahasa Arab 12 juta. Kan nggak bisa dibandingkan. Oh tentu kalau dibandingkan memang tentu buat saya nggak itu nggak bisa apple to apple gitu kan ya. Makanya kalau Quran mau diturunkan dalam bahasa Indonesianya nggak mampu untuk menampung kosakata yang ada dalam firman Tuhan itu. Kalau mau menurut saya kalau demikian ini apa tidak membatasi orang lain untuk memahami firman Allah yang berbahasa Arab? Tidak. Justru gini. Bahasa Indonesia sendiri kita yang di dalam 250.000 kosakata itu kira-kira ribuan lah. Saya bisa katakan kurang lebih 1.500 kata. Itu aja diambil dari bahasa Arab. Kata hikmah coba dari Tapi mana? kan ada terjemahannya kan. Iya. Tapi kalau saya pikir itu nggak ada masalah di Islam. Kenapa? Karena justru di Islam itu dia artinya memfokuskan gitu. Jadi kalau di Kristen itu firman Allah itu seperti banyak hal yang seperti kayak intisarinya. Oke. Ya. Nah inilah yang menjadi menjadi kacau ini si iblis masuk kepada satu orang ini yang bisa mengelabui jadi otaknya jadi isinya oncom semuanya itu kayak nggak berfungsi otaknya karena itu. Rick, gua sekenceng-kencengnya kajian kristologi aja nggak berani ngomong kayak begini. Hah? Enggak, ini bukan berani, bukan soal ini kebenaran. Iya. This is the way. Ini kok ini punya cara berbicara, ya kan ya? Aduh. Gitu loh. Oke, berarti saya paham sekarang. Saya tidak penisan karena ini kenyataan. Ya. Berarti Kak Sisi ini sebenarnya ya sudah paham sekali bahwa yang Kristen lakukan sekarang ini adalah sebagai pengikut Paulus sebenarnya. Yesus yang mengatakan sendiri. Dan saya buktikan kata-kata beliau itu ada di kitab saya sendiri, bukan di kitab orang lain. Dan itu puluhan tahun saya harus berpuasa. Mau dia tunjukin bilang gitu di ayat ini aja enggak loh. Ya. Coba di intisarinya terus suruh cari sendiri. Waduh, keren banget ya ini Kak Sisi ya. Bagaimana coba? dari kesel, lari benci marah gitu, sampai sekarang cinta. Waduh. Kalau mau bicara soal itu 3 malam gue jabanin. Sekarang kan begini Kak Sisi nih. Ini saya bukan mancing. Tapi kalau nggak juga karena bapakmu bukan pemancing. Bukan pemancing kan. Bukan nelayan kan? Berarti Kak Sisi kan sudah mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain tentu Allah. Ya, pencipta itu. Beriman kepada Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad sebagai beriman utusan. Kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Muslim dong. Kalau masih waras ya berarti Muslim dong berarti ya. Nah, tapi itu adalah hak daripada Kak Sisi ya. Kalau arti Islam itu yang berserah, berpasrah kepada Allah yang Maha Esa dan percaya beriman kepada dua utusan ini. Ya kalau itu mau disematkan Islam, ya semua Islam dari mulai Yesus. Dari Adam malah kalau di Islam. Iya kan? Di Islam ya, kita mengiman. Dari mulai keturunan dari mulai Abraham. Enggak sampai Abraham, sampai Adam. Sampai Adam ya? Sampai Adam, manusia pertama yang beradab. Kita beriman bahwa Adam itu adalah seorang nabi. Di Islam, Kak Sisi, rukun iman kita, pertama tentu saja beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Nabi bukan kedua? Hah? Nabi bukan urusan kedua? Enggak, yang keempat. Allah SWT, malaikat, kitab, nabi, baru hari akhir. Bukannya nabi manusia lebih tinggi dari malaikat? Oh, bukan, ini masalah iman, bukan masalah derajat. Urutan iman. Oke. Jadi Allah SWT, malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, kepada hari akhir, terakhir baru qada dan qadar. Takdir mutlak yang seperti tadi Kak Sisi bilang. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Nah, jadi rukun iman di dalam Islam tuh begitu. Nah, nabi-nabinya ini itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi Yesus alaihissalam. Iya. Jesus peace be upon him. Iya dong. Ya. Yesus juga bersyahadat tuh Kak Sisi. Itu kan Yohanes 17:3. Iya, gitu betul. Kan. Waduh, keren.
Kan aku katakan kepada mereka bahwa engkau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa dan engkau yang mengutus aku. Iya. Kalau diterjemahkan bahasa Arab, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya. Bahkan semestinya orang Kristen duluan yang ngomong gitu, karena Nabi Isa sendiri ngomong, ya kan? Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Makanya inilah yang pesannya. Anda boleh percaya atau tidak. Dunia ini mau baik atau mau selesai ada di dua umat ini. Mau kembali nggak? Ya. Kalau nggak mau dihabisin seperti zaman Nuh lagi. Menohok ya pesannya ya. Menohok nih pesan itu kasih sini berarti ini. Dan ini buktinya anak-anak saya. Sebelum pandemi saya sudah dikasih tahu, bahkan logonya ada di Alkitab saya tempel. Siapa yang nempel itu? Oh gitu. Ya, saya dikasih mimpi, saya cerita ke mereka. Itu mimpi. Kalau orang yang bisa membedakan tuh urusan Tuhan dengan urusan hantu. Itu hantu. Kalau soal buah-buah baik tuh si setan itu sudah mengcopy paste itu lebih kinclong, ya kan? Dia korupsi 1 M misalkan atau terus di sini di timur dia pergi satu kelompok, dia berbagi 50 juta, di situ dia distigma sebagai orang baik, ya kan?